Baik, eh, sesuai yang saya telah tuliskan di dalam grup WA, bahwa kita mendapatkan tugas untuk mendata peserta umat per sesi misa selama 3 minggu berturut-turut. Jadi mulai dari tanggal besok 45, kemudian tanggal 11, 12, dan tanggal 18, 19. Ya, jadi kalau permintaannya cuma 3 kali minggu, ya 3 minggu. Tujuannya mungkin loh ya, karena data yang lain juga diminta, yaitu tentang jumlah umat yang ada di wilayah Meteseh khususnya. Mungkin akan ada rencana pemekaran dari paroki kita untuk menjadi paroki Meteseh. Ya. Mungkin loh ya. Kalau seandainya itu terjadi ya Sendang Mulyo, Kelipang, Bukit Kencana, Durenan mungkin itu akan mendirikan paroki sendiri nanti sampai dengan ke wilayah mana yang banjir kemarin itu. Kalau Puri Dinar sudah pasti ya, tapi ke sana lagi karena memang banyak area kalau ibu bapak ke sana itu menjadi kurang layak gitu ya, terlalu jauh. Harus bergabung dengan Kelipang, harus bergabung dengan Puri Dinar itu terlalu jauh. Ditambah lagi adanya pemekaran dari paroki Paulus yang ada di Pelamongan Indah, sekarang sudah menjadi paroki sendiri, maka perbatasan paroki itu akan bersinggungan juga dengan Sendang Mulyo. Jadi kemungkinan nanti akan ada semacam pergeseran ya. Tapi nggak apa-apa lah, cuma ganti paroki, nggak ganti agama. Jadi ibu bapak umat jangan risau. Ya, nah untuk rencana ini saya sudah sharekan tata cara penghitungannya di dalam WA Group, ya sudah saya sampaikan. Tapi pada malam hari ini izinkan saya untuk men-sharekan. Mana ya? Bentar. Oke. Ya, oke. Ibu Bapak bisa melihat dengan jelas ya. Jadi kita akan melakukan penghitungan itu mulai tanggal 4 dan 5 besok. Maaf sebelumnya saya salah dalam mengundang ya, mengundangnya tanggal 8 ngawur ya. Mohon ampuni saya. Jadi kita akan melakukan penghitungan mulai tanggal 4 dan 5. Nah, siapakah yang akan menjadi koordinator untuk penghitungan? Itu yang paling baik adalah PIC data dari lingkungan yang saat itu tugas misa menjadi tatip, ya, jangan menjadi kur ya, menjadi tatip. Jadi kalau ada jadwal, ya jadwalnya juga sudah saya share untuk yang tanggal 45 sudah saya share. Untuk tanggal yang berikutnya saya belum mendapatkan dari Mbak Ana. Saya coba nanti tanyakan supaya teman-teman bisa siap. Nah, mekanismenya begini. Saya sudah meminta sekretariat untuk menyediakan alat penghitung atau counter sebanyak 3 buah. Nah, rencana 3 buah ini adalah satu untuk menghitung
umat yang ada di dalam gereja yang duduk di bagian timur. Ya, jadi dari tengah ke timur itu ada 2 bangku, 2 baris ya. Kemudian satu lagi untuk menghitung umat yang duduk di dalam gereja yang ada di sebelah barat. Nah, yang satu lagi adalah menghitung umat yang ada di luar, baik yang duduk di selasar barat maupun selasar timur maupun yang ada di ring 1. Ya, itu kadang-kadang banyak yang ada di ring 1. Kalau ada yang sampai di luar ring 1 ya dihitung sekalian, nggak apa-apa. Nah, kapankah Ibu Bapak dan saudara-saudara ini menghitung? Maka kemarin sebelum rapat ini sudah ada diskusi bagaimana kalau kita menghadang, ya kalau kita tidak terlalu terlambat petugasnya. Kalau terlambat kan berarti sudah ada yang masuk. Dan ditambah lagi bahwa karakteristik umat di Sambiroto ini banyak yang suka terlambat. Jadi akan lebih baik kalau kita bekerjanya itu tenang, yaitu adalah ketika misa sudah berlangsung, ya, berlangsung dan stabil. Itu paling enak adalah ketika persembahan atau ketika Romo homili. Jadi mekanismenya adalah nanti dua petugas itu akan maju dari samping gereja itu ya, lalu tangannya disembunyikan di belakang mungkin seperti pramugari atau pramugara kalau menghitung penumpang di pesawat gitu ya. Jadi tidak usah dihitung 1, 2 tapi lihat saja itu ada berapa, lalu tangannya dimainkan sampai dengan ke belakang. Nah, kalau itu dihitung pada waktu persembahan itu juga sudah stabil ya. Dihitung pada waktu homili juga sudah stabil. Sebelum persembahan juga sudah stabil ya. Karena hanya akan ada 2 orang di dalam gereja yang nanti akan bergerak, lalu 1 orang yang nanti akan bergerak untuk menghitung selasar barat. Selasar barat itu luar gereja yang sebelah barat, dan selasar timur ya, ditambah dengan ring. Nah, setelah 3 orang mendapatkan angka, lalu silakan itu dientrikan. Nah, nanti mengentrikannya di mana? Di form yang akan disediakan oleh Pak Rima, ini Pak Rima juga ada, disediakan form di Pak Rima yang nanti akan di-share-kan melalui WA Group. Jadi kita langsung aja share-kan. Di dalam form itu, rencana saya akan dipisahkan ya Pak Rima ya, umat yang di dalam gereja dan umat yang di luar gereja. Umat yang di dalam gereja dan umat yang di luar gereja, supaya nanti kalau ada pertanyaan ini yang bludak itu berapa, bludak itu kan berarti di luar gereja. Nah, itu nanti kita bisa menjawab ya. Jadi langsung dientrikan saja, lalu setelah selesai nanti alat counter itu dikembalikan lagi ke sekretariat. Jadi mengambil di sekretariat dan dikembalikan lagi ke sekretariat. Itu dari saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Jelas ya? Pak Heri. Oh ya, silakan Bu Nuning. Ya, berarti alatnya itu manual ya? Yang diambil. Hitungnya manual, Bu. Oh ya. Pakai terus aja nanti dituliskan di form yang udah dikasih Pak Rima gitu doang. Ya, ya. Okay. Jadi hitungnya manual, pakai counter, lalu dientrikan melalui form. Oke. Thank you. Yeah. Cukup. Ada lagi, Bunita? Ini Pak, kalau ini kan misalnya sudah bebas nih, ada misalnya kayak ada tamu atau apa, berarti tetap ikut dihitung juga ya? Ikut saja, enggak apa-apa. Ya, dihitung saja Bunita. Yeah. Memang paroki Sambiroto termasuk paroki yang agaknya favorit untuk tamu, ya enggak apa-apa, dihitung aja. Sebenarnya juga kalau kita mau sedikit ngayal-ngayalan, maka ruang dalam gereja itu sebenarnya juga belum optimal.
masih banyak umat yang pengen jaga jarak. Iya, Ya. betul. Jadi bangku yang seharusnya bisa dipakai untuk 4 orang, ternyata masih bertahan 3 orang. Ya, yang disuruh duduk juga nggak mau, ya sudah. Nah, ya kalau dipaksa kan juga nggak bisa. Jadi memang ya nggak apa-apa lah, itu kita mengalir saja. Itu, Bu Nita. Ya. Yang lainnya? Terima kasih. Ye. Ada pertanyaan lain? Izin Pak Imawan. Ye, Pak Rima. Mungkin hal ini juga perlu diinformasikan ke ketua lingkungan, nggih. Karena kan Ya. ini kita di sini kan sebagian besar PIC data. Dan kemungkinan juga tidak termasuk tidak ikut tugas saat sebagai tatip nanti. Mungkin hal ini nanti juga diinformasikan ke ketua lingkungan selaku koordinator petugas tatip saat itu. Mungkin itu Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak Rima. Usul yang baik. Nanti kalau kita sudah sepakat dengan tata cara penghitungan ini, maka saya akan beritahukan ke masing-masing pamong lingkungan. Ya, terima kasih Pak Rima usulannya. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, maka saya akan sharekan yang lain, yaitu tentang petugas. Ya, petugas yang akan mulai tugas untuk minggu depan. Ya, untuk minggu depan ini yang tugas adalah Mangunharjo 2, lalu Puri Dinar Asri, Durenan Indah, Geraha Muda. Nah, pertanyaan saya, di sini ada enggak yang akan tugas ini hadir? Ada yang dari Mangunharjo 2? Wow. Kayaknya nggak ada deh. Dari Puri Dinar Asri? Waduh, ada lagi. Ada. Durenan Indah? Enggak Oh, ada. ada itu? Mana? Durenan Indah? Dinar Asri ada, Pak. Oh, Dinar Asri aja. Wow, Kak Ros. Ya, Dinar Asri ada, oke. Kemudian yang dari Geraha Muda. Geraha Muda, Pak Markus itu gitu ketua lingkungan. ya, baik. Waduh, yang datang cuma satu ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi harapan kami adalah bahwa pada saat nanti misa, ya, maka tatip ini Mangunharjo 2, ya misalkan, ini sudah PIC-nya akan mengambil counter, lalu dia bisa minta bantuan kepada petugas tatip yang lain untuk mulai menghitung. Kalau memang akan menghitung dari awal karena merasa bahwa dia datang lebih dulu, lalu akan berdiri di 3 gerbang itu, gerbang samping juga, 3 pintu. Ya, monggo saja, ya monggo saja. Saya tidak kaku lah aturannya, tetapi berarti kan harus standby terus di situ, ya, menanti sampai dengan stabil, ya. Nah, kalau mau seperti itu boleh, tapi memang kalau saran saya, ya setelah misa mulai, setelah homili, setelah homili, bacaan kedua selesai Injil, terus masuk ke homili atau masuk ke persembahan, nanti silakan aja mulai menghitung, nggak apa-apa, karena itu sebagai tatip saya kira jalan-jalan boleh, ya kan? Dan tidak akan mengganggu menurut saya. Itu. Mungkin ada pertanyaan tentang tekniknya ini dulu. Nah, kalau tekniknya ini sudah disetujui, maka ya sudah, saya akhiri rapat pada malam hari ini. Tetapi kalau memang teman-teman akan ada usulan, saya masih membuka diri. Ya, sudah? Sip? Sampun, baik.
Terima kasih kalau begitu. Wah, ini istimewa ini. Rapat tuh cepet, cak-cek, satset langsung jadi. Ini paling enak ini. Pak, itu ada yang raise hand tuh, Oh, ini Pak. ada yang angkat tangan, silakan Mbak Sapadia Prasasti ya. Pak mau tanya, Ya, untuk yang dihitung hanya jumlah umat, nggih. hanya jumlah mat. Maksudnya apa? Kalau lain, Petugas enggak ikut dihitung kan, Pak? oh petugas juga masuk pengunjung dihitung. Umat ya. Oh gitu. Ya. Karena kan misalkan kalau kayak apa prodiakon terus Miss Dinar itu bertugasnya beberapa kali enggak sih, Pak? Saya enggak tahu soalnya. Enggak. Prodiakon Enggak, itu ya sekali, Mesdinar ya sekali misa itu. Saya kira ini juga bagus nih pertanyaan. Karena non sewu juga tanggal berapa ini? 18-19 Januari ini kebetulan wilayah kami Kelipang 4 itu dapat Januari jatah sampai Februari. tugas. Oh sorry. Februari dapat jatah tugas kur 2 kali di tanggal 18 dan 19 gitu. Wow. Kok bisa? Kami ini sih Pak tuker jadwal dengan lingkungan lain. Waktu itu karena apa ya saya nggak jelas juga. Ada jadi- koordinator kami bidang itu yang ngurus. Gini saja, yang dihitung mulai dari petugas kur. Oke. Sekalipun ini kan kejadian khusus ya, bahwa Iya. petugas kur ternyata kali itu bertugas 2 kali. Nggih. Oke. Yang prodiakon, Mesdinar, Mazmur tidak usah dihitung. Oh iya. Tapi petugas tatip tetap dihitung. Karena ini kan termasuk peserta misa juga. Ya. Jadi mulai kur dan petugas tatip yang dihitung. Yang di depan yaitu Mesdinar, lalu prodiakon, lalu pemazmur tidak usah dihitung. Nah, nanti saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan di sini. Mungkin langsung ya saya tambahkan di sini. Di sini. Umat yang dihitung mulai dari petugas kur ya. Petugas aduan suara dan tatip. Oh, sorry, tatip huruf gede. Tatip. Nah, petugas Mesdinar, prodiakon, pemazmur, ataupun lektor tidak dihitung. Iya. Ya. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih Mbak Dias. Wah, ini rapat tugas Kurmipindo ini kudu Bicara ya Pak. Ya, benar Neng. Pak Heri, Ada lagi usulan? Pak Heri. Nanti di-share aja di Ya, grup ya yang ini ya. ya. Nanti ini akan saya share di Yang grup. 2 itu yang barusan Ya. jadwal dan ini tolong di-share di grup. Ya. Oke. Oh ya, ya. Dan pamong apa? Pamong lingkungan. Lingkungan yang kalau tidak mengirimkan, mohon jangan lupa di hub Oh ya. hubungi. Ya, betul Bu Neng. Setuju. Ya. Tapi semoga nggak ada ya. Ya. Oke, semua. Ini siapa nih? Alvin. Angkat tangan, silakan. Ya, selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Saya ingin menanyakan untuk umat yang dihitung benar-benar jumlah umatnya atau sesuai tempat duduknya. Dalam artian anak-anak yang masih bayi yang digendong apakah dihitung juga atau hanya yang duduk saja? Tidak usah, ya. Kalau bayi nggak usah dihitung.
orang tuanya saja. Kalau orang tuanya panggon-panggonan gimana? Ya ditunggu. Gitu ya Mas Alvin ya. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Oke. Baik, tidak ada ya? Oke, tidak sampai 1 jam kita rapat. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Hasil rapat ini akan saya share di grup WA, kemudian rekamannya juga nanti akan saya share juga, lalu saya juga akan share ke Pamong Lingkungan, supaya Pamong Lingkungan juga menjadikan perhatian. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semangat terus, salam sukacita dan profesional. Ya. Berkah dalam. Dengan kalau tadi dengan doa, Lalu. juga doa juga ya. Marilah kita doa penutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih padamu bahwa dalam waktu singkat ini Engkau telah hadir di antara kami dan berkenan untuk membuat satu keputusan. Semoga segala rencana yang kami putuskan pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik mulai pada misa Sabtu depan. Kiranya Engkau akan selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan. Kalau nanti malam kami akan beristirahat, berilah kami malam yang tenang, sehingga kami bisa beristirahat dengan sempurna, dan esok Kau berikan hari baru, semangat baru untuk bisa bertugas lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami semua agar selalu ada dalam kesehatan jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Putra, Kudus. dan Roh Amin. Kudus. Amin. Matur nuwun semuanya, berkah dalem. Ya, saya matikan. Ya.